kita minta mau'izah hasanah dari guru kita Kiai Haji Muhammad Fauzan, atau pembacaan manaqib atau ceramah. Dengan segala hormat kita minta kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad. الفاتحة إلى أحد الحبيبين وشفيعنا رسول الله سيدنا عبد الله وأزواجه وذريته وأهل بيته، خصوصا إلى سيدي محمد بن عبد الكريم السمان المدني وخليفته مولانا بن جرير وجميع مشايخنا ووالدينا ومن قرن المسلمين والمسلمات، ونخص إلى شيخنا العارف بالله الواصل أبي محمد عبد البدري أن الله تعالى يتغشاهم بالمغفرة، أن الله تعالى يعلي درجات بالجنة ويعيد علينا والحاضرين والحاضرات من بركاته وأسراره وأنواره وخصوصياته في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Wa ashkuru anna manna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrari rabbaniyah wa waffaqana limutaba'ati sunnati mulbahiyati saniyah. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zuhri abi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in fi sabilin nuri wa ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri As-Samman Al-Mani radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Jadi kita yakin bahwasanya di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, yang dipimpin oleh yang mulia Tuan Guru kita itu adalah Ustadz Ahmad Muhajir. Kita doakan beliau mudahan panjang umur, sehat badan, tambah rezeki, tambah bini, makin sayang maksudnya Pak. Oh, enggak, belum sampai lagi. Makin sayang. Nah. Dan kita doakan guru-guru kita juga yang di sini mudah selalu sehat, panjang umur, kabul hajat, dan juga kita semua para ibu-ibu, para semuanya, hai guys, hai semuanya, mudah-mudahan pian juga panjang umur, sehat badan, kabul hajat, dan bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji ke Baitullahil Haram, ke Makkahul Mukarramah, dan ziarah ke makam Rasulullah dengan berkat kita berada di tempat yang mulia ini. Karena ini tempat adalah tempat yang sangat mulia, yang mana kata Allah membanggakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, saksikanlah orang yang berada di tempat yang seperti ini, dosanya aku ampuni. Wa a'taitu ma sa'alu, dan aku akan memberikan sesuatu. Sesuatu itu macam-macam. Ya ada, kenapa? Hendak kabul hajat, punya anak-anak solih, punya pasangan yang solihah, ya. Kita mencari pasangan tuh kada usah macam-macam, asal solih atau solih aja. Kalau nang babinan mencari laki nang solih, biar orangnya sugih kada apa-apa juga.
Guru lah, kayak guru kita nah. Ulun ini merasa ganteng karena dekat dengan orang yang ganteng. Oh, masya Allah ya kah. Dipandang gen nyaman ya kah. Apalagi na ampunnya, masya Allah. Masya Allah. Apapun yang akan kita minta akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita hari ini membaca manakib, bukan saja membaca manakib aulia, tapi membaca manakib Sayyidul Aulia wal Anbiya wal Mursalin Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dalam pembacaan Maulidul Azab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Muhammad Azab Ad-Dimyati. Masya Allah, ini tempat mabruk. Berdoa pian, minta apa, insya Allah akan dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila disebut tentang aulia, jangan pun menyebut tentang aulia, disebut tentang orang solih. Sudah turun rahmat, kata Sufyan bin Uyainah. Apa itu orang solih? Man adda haqqallah wa haqqa ibadi. Orang yang betul melaksanakannya hak terhadap Allah dan betul melaksanakan haknya terhadap hamba Allah. Apapun latar belakangnya, baik dia ibu rumah tangga, mau dia pembantu, mau dia ibu guru, maupun dia pedagang, pengusaha, pejabat, apabila lawan Allah Ta'ala bujur melaksanakan haknya, bujur melaksanakan haknya terhadap hamba Allah, namanya solih atau solihah. Disebut namanya turun rahmat. Inda dzikri solihin tanzilur rahmah, kata seorang aulia Allah Sufyan bin Uyainah. Ketika disebut tentang orang solih, turun rahmat. Apalagi kita menyebut tentang riwayat Nabi, tentang riwayat aulia Allah, yaitu Syekh Seman, guru daripada datu kita, Datu Kalampayan. Tapi dengan syarat kita yakin bahwasanya Syekh Seman termasuk min auliaillah. Nah ulun betakun lawan pian, kira-kira pian yakinkah Syekh Seman tu min auliaillah? Nah apabila yakin maka akan mendapatkan keberkahan, dan sidin kena akan membantu kita di dunia ketika kita kesusahan. Tentu saja Allah yang menolong dengan berkat beliau, dan kena di akhirat sidin kena nang memberi syafaat kena. Ujar sidin juga dalam syairnya, ana fin dunya ahmi muridi idza ata. Apa sambungannya? Ada hafal juga kah? Iya aja. In apa? Ana fin dunya ahmi muridi idza ata bisidqi wa fil uqba lahu ana syafi'u ahbabuna fillah qaumun baqau billah aqsamu billah Allah Seman waliullah. Ini nang terbang Seman ini nang melajarinya, nang asal usulnya daripada datu kita, Datu Kalampayan, nang disambung oleh bubuhan kampung Melayu dalam pagar Pakoman Telok Selong bergabung aja tak. Nah itu asalnya sampai sekarang itu kampung Melayu mulai dulu sampai sekarang masih tetap. Nah, dan itu peninggalan datu kita, Datu Kalampayan. Ana fid dunya ahmi muridi ta'ata bisidqi wa fil uqba lahu anna syafi'u. Yang maksudnya kurang lebih, ketika di dunia aku kena nang menjagakan ikam. Ketika kita mendapat kesusahan, ya nang dalam sini kena apabila ada kesusahan sebut namaku 3 kali. Insyaallah Allah Ta'ala menolongi dengan berkat Seman. Ketika di akhirat sidin kena nang memberi syafaat. Jadi pian kada rugi datang hari ini. Insyaallah hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulun nih sebenarnya uyuh juga nih. Ulun hanya datang haji. Ini ada pembimbing ibadah haji untuk Kabupaten Banjar. Nah, hanya seminggu. Justru dah jasnya lu pakai nah. Karena di sana kata pakai lu pakai baju petugas sana. Pakai rumpi guru. Nah ulun layani para lansia, nah, para ladies kada kain aja anak kemol aja itu. Nah, para lansia. Tapi semangat untuk hadir di tempat ini tidak bisa dibendung karena yang dibaca sini adalah manakibnya Syekh Seman, perguruannya datu kita, Datu Kalam. Nah,
Mengapa? Ingat, iblis Bu selalu menggoda kita. Dia berjanji kepada Allah akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Namun dia tidak bisa mengganggu hamba Allah dari atas. Mengapa? Dari atas turunnya hidayah, dari atas turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Jadi kita bisa-bisa mendatangi di mana nongkrongnya rahmat. Sini banyak rahmat. Lain rahmat lain lah. Rahmat Allah berada atau nongkrongnya di tempat yang seperti ini. Ada majelis, ada dalailan, ada burdahan, ada solawatan, ada yasinan. Itu tempat nongkrongnya rahmat. Apabila orang dapat rahmat, iblis tidak bisa leluasa mengganggu kita. Mudah kita selamat dengan berkat aulia Allah. Ujar seorang ulama, ahbib aulia Allah liyuhibbuka, cintai para aulia Allah agar mereka cinta terhadap kita. Nah, barang hasilnya cinta aulia terhadap kita, karena Allah Ta'ala selalu memandang hati para aulianya. Karena ini kekasih Allah, lalu kemanapun gerak-geriknya selalu diperhatikan oleh Allah. Barangkali ujar Sidin, nama kita ada dalam hati Sidin. Karena kita cinta lawan Sidin, suka menggandang Sidin, suka memperingati haul Sidin. Hari ini kita menghauli seseman yang ada, tidak ada kata terlambat, ya. Dan hari ini juga lah, nah malam ini almarhum Guru Supian malam ini juga, nah, semalam Ibu Uwai lah Bahaul, nah, bini Abah Guru, dan dari Abu Bakar Gresik dan juga Habib Lawang Guru lah. Nah, kita hauli beliau itu agar beliau cinta lawan kita. Nah, padang hasilnya cinta kita Sidin lawan kita, hasilnya dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi Ibu ingat, cinta kalau tidak dilatar belakangi dengan kesetiaan itu bagaikan kapal nggak ada layarnya, mudah terombang ambing dan akan karam. Jadi harus setia. Hanya cinta yang besarlah yang menimbulkan kesetiaan. Camkan itu. Ulun batakun pian cinta kalawan Nabi kadakah? Cinta lawan aulia kadakah? Kalau cinta lawan Nabi, cinta lawan aulia, cinta lawan orang solehin, cinta lawan pian, cinta lawan guru ni kadakah? Oh, kenapa? Ingat Bu, cinta itu tidak harus memiliki. Bujara guru. Kan tadi sudah ku bilang, cinta itu tidak harus memiliki. Artinya cinta lawan aulia, cinta lawan Nabi, cinta lawan Tuan Guru, maasi-asi, nah pandang dikatakan oleh Tuan Guru. Ini banyak kalau ibu-ibu, ada kalau diantaranya yang punya laki. Nah, ada nang 2-3 bisa laki sudah meninggal bang tapi lah. Nah, kalau pian cinta lawan orang solih, lawan guru, ujar Sidin, bakti-bakti lu hai lawan laki. Jangan merangut. Ibadah nang paling hebat tuh pian jadi pelayan laki. Hanyar ini datang laki lah, pian gak menanawaina di muka rumah, itu ibadahnya lebih hebat daripada pian ibadah sehari semalaman hanya senyum nang di atas, apalagi senyum nang di bawah. Masya Allah. Kenapa Bu? Ridhonya suami itu ridhonya sang ilahi. Masya Allah. Lagunya kah? Nah, nyanak ini anu gurulah ujar Nabi babinian itu mudah benar masuk surga, hanya 4 macam aja. Mudah benar pintu surga terbuka lebar. Pertama, sholat 5 waktu dijaga dengan baik. Sudah sembahyang Bu? Alhamdulillah sudah ya kah? Nang kedua puasa di bulannya, bulan apa? Bulan Ramadan. Nang ketiga menjaga harga dirinya. Nah, laki berjual ketupat di pasar, seorang jangan berjual lontong di rumah. Nah,
Berjual diri maksudnya. Kedadas ini ya lah. Nang kaempat bakti lawan laki. Ujar Nabi, pilih pintu surga nang mananya hendak. Allahu Akbar. Jadi kuncinya pintu surga terbuka lebar hanya bakti lawan laki. Ujar guru minta lagunya, ayo ulun lagukanlah. Apabila ulun lagukan ini nah, insyaallah pian biasa memberi duit lawan pian 50.000, insyaallah isuk menjulung 100 angsul 7 angsul 20.000. Sayangi suami jangan disakiti, ridho suami ridho san ilahi. Doakan suami saat bercari, ikhlaskan suami saat menikah lagi. Bah, ujungnya ini nang marimbat gue. Tapi pian jangan takut ulun lihat nih guru-guru yang di depan, terutama guru Ahmad Muhajir ini tipe suami yang setia. Masya Allah. Memang suami yang baik tuh punya istri berapa bu? Satu di sini, satu di Banjarbaru. Wah, menyesal loh datang kemarin lah, ya. Menyesal mengiyopian guru ini ya. Makan hati ini ya. Ujar pian. Ayo kada apa-apa juga. Abahnya tinggal tunjuk aja biar. Tinggal tunjuk ini nah. Ujar guru Ahmad Muhajir, padi umumnya padi lagi hati ulun kalau kau bersama orang lain. Justru tuh guru lapian jangan pernah menyakiti hati seorang perempuan, apalagi seorang istri. Apalagi mengeluarkan air matanya, karena air mata istri bagikan mutiara. Ini ulun mendukung pian bu, tenang aja bu. Ya. Perempuan menangis bukan cari alasan, tapi perempuan menangis karena kehabisan kata-kata yang akan diucapkan. Nah, iya. Baik nah lah. Lanjut kita nah. Apa tadi cara amah jam berapa nakib tadi jar ya hanang nggih. Ayo campur jalan. Nah ya, mudah kita selamat insyaallah ya. Karena Syekh Saman adalah kutbul akwan, kutubnya akwan, kutubnya alam kada gampangan ini ya, gurunya Datuk Kelambayan. Orang alim nih supaya kita tuh senang lawan orang alim, apalagi min auliyaillah. Idza ijtama'al alim 'alal 'abid 'ala sirat. Apabila berkumpul kelak di padang mahsyar orang alim dan ahli ibadah berkumpul di di atas Shirathul Mustaqim. Ini di padang mahsyar mau menyeberang menuju surga. Lalu fakilal abid, lalu ada orang mengatakan ya malaikat nih kepada orang yang ahli ibadah. Napa ujarnya orang ini? La udkhul jannah wa tan'ama fiha. La kasih ke masuk surga. Nikmati fasilitas yang ada dalam surga. Untuk diri sendiri, orang yang ahli sholawat masuk surga untuk dirinya sendiri, orang yang ahli zikir untuk dirinya sendiri, orang yang ahli sedekah untuk dirinya sendiri, orang yang ahli apalagi sembahyang tengah malam untuk dirinya sendiri. Kada kau bawaan nih. Orang alim hendak juga melihat, hendak juga menyebadang karena sebadang tuh bidari pindah behenul. Kira-kira adalah bungas-bungas. Udah gampangan beda dari kayangan, kalau pian ini kan beda dari kandangan. Masya Allah, bungas juga ini ya kah? Nah insya Allah pian ya kah dapat suami yang baik insya Allah. Tapi mungkin yang belum kawin, tapi saya nggak cantik Ustadz. Ingat, tidak semua cantik itu baik, tapi setiap baik pasti cantik. Orang alim hendak jual punya barang, ujar malaikat, kip kaina dahulu. Ikam jangan punya barang dulu, hatta tasfa'aman ahbabta, engkau beri syafaat, bantu orang-orang yang kau cintai.
Insya Allah seseman tidak mau masuk surga seorangan, dia masuk surga insya Allah bersama orang-orang yang cinta kepada beliau. Ini semuanya baik nang di luar namanya itu adalah terus orang yang cinta kepada seseman. Insya Allah kita sama seseman masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan aku lihat pula beberapa murid yang terdahulu mengadang ia akan menakib gurunya serta dibacanya pada setiap tahun sekali itu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama orang banyak. Tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku itu Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu an, ahli syariah nasidin, ahli fikih. Bu, di dalam manaqib yang lain rasanya umur kurang lebih kada sampai 10 tahun Sidin sudah menguasai fikih mazhab Imam Syafi'i. Allahu akbar, ini min karamatihi. Sidin berhalwat sampai 10 tahun. Allahu akbar. Nang Sidin makan puasa napa? Puasa sehari. Napa Sidin makan korm apa? Hanya dengan air putih dan sebiji korma. Allahu akbar. Mujahadahnya luar biasa. Pantasan kutbul aqwan gelarnya, kutubnya alam. Siapa ini? Guru dari datu kita, Datu Kalampayan. Alhamdulillah. Nah, napa nih kita mendengar kayak itu aja kah? Hanala kita turuti Sidin ahli fikih, ahli ilmu syariat. Ingat Bu, rukun Islam ada berapa Bu? 5. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima naik haji. Syahadat itu tauhid urusannya, nang 4 tuh fikih urusannya. Kada kawa kita sempurna sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita tanpa ilmu pengetahuan. Pantasan amalan yang paling disukai oleh Rasulullah, yang disukai oleh aulia Allah adalah orang yang suka berhadir di majelis ilmu. Itu paling disukai oleh Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya paling dibenci oleh iblis laknatullah alaih. Iblis apabila melihat orang nang berada nang kayak ini rasa digergaji awaknya. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa sholatnya dengan sempurna. Pian kadang kali hendak kajbul hajat, hendak nyaman hidup, selamat di dunia, selamat di akhirat, hanya sholat dijaga. Allah Ta'ala berikan 5 macam kemuliaan apabila sholatnya dijaga dengan baik. Pertama, yarfa'u anhu diqal ais, Tuhan angkat kesempitan hidupnya. Mafhum mukhalafannya, hidupnya lapang. Walaupun kada bebaras tapi nasi bungkus ada. Kadang kali lagi kada uyuh lagi bemasak. Ya kan, artinya dimudahkan, insya Allah dimudahkan. Karena nang punya dunia ini Allah, harta tahta wanita pada itu punya Allah. Kita dekat dengan Allah, kita jadi hadamnya Allah. Ya dunia, hai dunia, kata Allah. Barang siapa man khadamani, siapa orang jadi hadamku, jadi pelayanku, nyawa dunia jadi hadamnya. Sebaliknya siapa nang orang tu nak jadi hadam dunia, pasah dimi uyuh akan jadikan hadam. Kita sudah berapa hari di luar, barang satu hari ada khusus untuk takarrub ilallah, agar hidup kita, keluarga kita penuh barokah. Alhamdulillah. Di sini ada raudhah min riyadil jannah. Di kampung ini ada taman daripada taman surga. Alhamdulillah. Mudahan kita masuk surga hakiki. Amin ya rabbal alamin. Nah, wat tariqah dan Sidin ma'amalakan pulang lawan ilmu fikih tadi. Pian tahu tata cara sembahyang sunat, pian amalakan. Pian tahu sembahyang 2, pian amalakan, insyaallah hidup kita barokah. Wal hakikoh dan ahli kebatinan pulang. Karena apabila kita berpikir kada batasawuf Bu, gawian kita tuh pasik, orang pasik wadahnya neraka. Sebaliknya kalau kita batasawuf aja kada berpikir, nah
kafir zindik nang bujur tu bapikih serta bertasawuf. Nah, belajar fikih, belajar akhlak. Kenapa dang nya nang wajib lawan kita tu 2-3 macam ilmu nang tolabul ilim jar. Nah, menuntut ilmu menang manfaat, ilmu nang manfaat tu ilmu nang mewarisi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Limbah belajar tu nak kada wani melanggar hukum Tuhan, kada wani meninggal suruhan Tuhan, dan kada wani melaksanakan larangan Tuhan. Itu ilmu tu manfaat tu. Napa yang pertama tauhid. Apa itu tauhid? Agar membetulkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengembalikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat nikmat, kita syukur. Ketika dapat bala, kita sabar. Semuanya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap aja kita berusaha, tapi kita kada merangut, kada sumpah pisu, kada daur, karena ini semuanya kullum min indillah, semuanya datang dari Allah. Nah, belajar di sini guru tauhid. Alhamdulillah belajar ya kak. Nah, diduluin sudah. Nah, bon, alhamdulillah kak. Ujar abah guru jangan tinggi-tinggi di kampung tuh melajari tauhid sifat 20 dibujarakan mah perukunan fikih hanya tasawuf. Ah, ya ada atau karangan apa tauhidnya karangan Said Utsman Batawi kah? Fikihnya banyak aja fikihnya hendak nang karangan Datu Fatimah kah? Hah? Datu Jamaluddin. Nah, ujar abah guru nang marang tuh Datu Fatimah, ya Allah cucu daripada Datu Kelampayan atau nang lainnya barang aja. Nah, tasawufnya misalnya penawar hati kah? Nah, barang aja lah. Nah, itu nang dibaca oleh abah guru. Nah, alhamdulillah agar hidup kita penuh barokah. Nah, fikih ini masih banyak orang nang kada tahu tata cara mandi wajib. Silahkan sekolah umum setinggi-tingginya kada ditangati SD, SMP, SMA. Nah, apa S1, S2, S3, S apa lagi? Kada apa? Cuman belajar tauhid fikih. Ini kadang-kadang kada belajar fikih. Nah, nang laki sudah boleh pangkatnya sudah doktor profesor, nang bini insinyur dikawinakan malam pertama. Tahu jauh malam pertama ingat latihan. Nah, malam ini kan mulai ya kan. Kamu tertawa ibu, ya. Nah, malam pertama membunuh Yahudi. Kada bisa bacaan mandi wajibnya kada belajar fikih. Nah, apa bacaannya bacaan mandi wajib abahnya ujar nang laki nang pina tetahun dedangaran juga. Bacaannya kah Robbi pilih bacaannya Allahu Akbar. Pilih ujar nang bini rasanya salah banyak ban apa tadi ujar nang bini Allah mahdina kalau ujar. Nah, sama tia walu baka kanjang urat guru bangun min tuha nyawang ini daur aja apa nyodaur akan malam ini iya mai ulun nak mandi wajib ujar laki ulun bacanya Robbi pilih ujar Allah Madinah salah keduanya ujar min tuha untung ada min tuha mana apa bacanya mak at-tahiyatul jar banget lagi soalnya Allah Akbar tuh kisah aja pang lah cuman cari aja ada jangan luput bacaannya. Kadang-kadang nih nang kadang-kadang bisa mandi wajib bacaan mandi wajib nih kadang-kadang bisi bini 2 Allahu Akbar. Nah, nawitu sadah minas salamah Utsman lillahi taala Allahu Akbar. Cucuknya nang babini 2 ini aturnya tuan guru lah aturannya telah aturannya kada panci kamu hane aja guru kita seikung jago ya kan di surga aja kan lah nyawa lah di surga laki masuk surga bisi bini 12.100 mau banyaknya carawak mananya kada ada di situ sudah diambil Tuhan nang sifat hiri itu semuanya ruhama'u bainahum di sana boy madu semuanya saling paluk memaluk. Mun sini cobaan ya kah jurus macan doang ya kah ada kawan sudah sini di surga aja kita lah. Nah, masya Allah ya kah. Nah, mudah kita masuk surga bimbai ya kah. Amin. Nah ini. Nah, nang kedua tadi tasawuf, syukur, sabar, ridho. Nah, jadi belajar fikih agar amal zahir kita diterima oleh Allah Subhanahu agar amal zahir kita sempurna menurut agama Islam. Belajar tasawuf agar nang kita kerjakan tadi amal fikih tadi agar diterima oleh Allah. Di antaranya kita mengerjakan ibadah dengan ikhlas semata-mata menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah,
dan adalah tabiatnya sesaman kasih sayang kepada orang yang thalibul ilim dan orang yang alim dan orang yang solih. Nah ini ya sedikitlah nengaran sayang itu ujar Abah Guru bil i'anah, membantu lawan orang yang menuntut ilmu. Nah laki kadang nutut ilmu, bini nutut ilmu, nah duitnya, nah kan nak mana aku hendak ke majelis Guru Ahmad Muhajir, nah aku julung, nah 100.000 angsul ya kah 50.000, nah jadi bini kenang sulanya banyak bini dipaham juga ya kah, ini suka diingat lagi laki ya kada, nah itu ngaranya bini bisa cari duit, nah membantu lawan orang nang menuntut ilmu, nah dan pulang sayang pulang sidin kepada orang alim dan orang solih. Dan di antara tabiatnya radhiyallahu an ketika masa kecilnya hingga sampai had mursidnya, sidin lagi halus sampai mendapat magom mursid, dia tangannya coba dengarkan, ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Ini kuncinya, kunci keberkahan bakti kepada nyokap dan bokap. Ya kah? Bakti lawan kepada orang tua. Bahkan bu kita nih mendatangi kubur orang tua dalam hadis Nabi diberikan pahala haji. Allahu Akbar. Tolak haji berapa ini? Mun wahini menyetorlah kira-kira kada kurang daripada 30 tahun. Umur kita 50 tambah 30. Ya kada apa-apa jo bang. Ya. Cuman di antara nang banyak tadi kada menutup kemungkinan ada sudah 5 kali bahaul. Ya kan? Tapi kadang mana ngati sotor aja karena apabila meninggal termasuk diberikan pahala haji. Nah ini ada pahala haji yang cepat yaitu mengunjungi orang tua. Allahu Akbar. Ini Masya Allah ya kan? Itu pintu keberkahan terbuka lebar. Lu kadang-kadang jam berapa sudah guru? Maghrib kah? Belum lah. Nah lu nimbah Isa ini ada juga majelis maghrib ini ada juga cuma perayaan lah jangan nimbah Isa aja kan di Alaban lah di Alaban tuh di Mukul Majelis Ismail tuh Rabu. Nah gini lah jadi nih nang para ladies nih kan nang bujang-bujangan nih ya kan satu aja nang kada diketujui para aulia jangan digawi, nang kada diketujui oleh Nabi jangan digawi. Misalnya ini banyak sudah karena budaya dunia maya sudah masuk pada kita ini. Jadi banyak orang ini ya kan apa ngarannya asal orang ini pacaran kah? Nah siapa nang dituruti ya kah? Kenapa nang jadi pacaran lu jurang nang kalau jurang kalau pacaran lu kalau cinta pengjer. Jurang lu hai cinta tuh tidak perlu ditanam, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Lihat orang tua kita, lihat guru-guru kita, mama kita, mana ada sim pacaran, terdapat di pohon pedak aja ya kah? Akur, napa wajan nang laki lawan nang dion pian? Nah, imbah minum jamu, lalu makan nangka, imbah ketemu kamu, hatiku langsung suka. Sampai ke ini akur aja, ya ada. Kenapa? Karena pernikahan yang suci akan menimbulkan cinta sejati. Wah. Keren. Ya Habib. Masya Allah lihat kita ya kan. Nah dipilihkan orang tua nanya walon gini lah terima aja. Walaupun ini binanya nih ya kah. Kai. Tapi orangnya solih. Kada alim cuman solih, lawan Tuhan kada tepawut ya kah. Lawan makhluk kada tepawut. Sin di rumah aja. Ya kah? Nyolong nah ini jangan tertawa dulu hadang dulu nyawa ndak kawinakan lah lawan kai seserah pian jamaah nang kawan nyawa ruginya hidup nyoso hidup sahanya sekali masa lawan kai kada lagi kah lakian mundat ajun tuh bang. Nah walaupun aku ya kah berat tapi ya kah cintaku kepada nyokap dan bokapku lebih tinggi daripada aku ya kah menolak apa ngarannya keinginanku. Aku terima karena itu yang terbaik mungkin buat aku. Apa kabar? Hanya semalam aja kain itu mati salinya. Maka
Kaini sudah berwasiat apabila anda mati sebelumnya nih harta maka kada bisi keluarga kaini seikumannya dibarikan lawan bini semuanya nah nang ada batu bara nang ada di gunung di apa tuh di Kalimantan Timur tuh angkit kaya ya kah nah nya kesah jo jangan malalang ya kah apa kabar asalnya gini menakoni kain nih lawan alun nih ninggit siapa ngene bah ninggit mama abah ninggit pian ya kaya turun pulang ke sini ya kah nah ini bang bah ninggit mama ninggit abah ninggit pian pas kasadang wanyi situ ya kah nah ini bang ini bah ninggit mama abah ninggit pian mengalangkang pas mati mengalangkang sidin maka sudah batulis sudah hibah sebelum apa sudah nang anu dibariakan semuanya apa kabar jadi jandan yang termuda yang terkaya ayo udah bina mun itu gue kisahnya maksudnya orang nang bakti lawan kita insyaallah itu amalan sugi walaupun pinanya kada cocok di hati tapi itu akan menjadi keberkahan buat kita. Nah itu pentingnya berbakti lawan orang tuh pintu surga terbuka lebar dan kada usah amal yang lain bakti lawan orang tua aja tah pintu surga terbuka lebar. Mudah-mudahan Allah menja'alna minal barin nabil walidain ya Allah jadikan kami termasuk orang yang berbakti kepada orang tua amin ya rabbal alamin. Dan di antara kalimat sidin jikalau ada hajat kita hajat dunia maupun hajat akhirat mendapat kesukaran maka tawajjuhlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita baca tawasulnya maka dengan berkat karamat Tuan Sinusaman jadi mudah serta segera kabulnya. Sahdan adalah Tuan Said Muhammad itu dilahirkan pada tahun 1132 dalam negeri Madinatul Rasul dan diwafatkan pada tahun 1189 hari Arbi'a 2 Dzulhijjah al-Mubarakah dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan segala istri Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di tempat yang mulia ini dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan hidayah serta taufiknya selalu menyertai kita sehingga kita mudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan mudah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan mudah-mudahan dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita dalam taat ibadah kepadanya serta diluaskannya kita yang halal sehingga dapat kaki kita melangkahkan ke Makkahul Mukarramah dan ziarah ke makam Rasulullah SAW dan mudah-mudahan dikabulkannya semua hajat-hajat kita, hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita mati dalam husnul khatimah mendapat syafaatnya Rasulullah masuk surga bersama Rasulullah radhi famfa'na barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridho kalau ada dalam penyampaian ulun atau kata-kata ulun yang tidak berkenan di hati ibu hadirin sekalian karena ada pepatah mengatakan kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti dibuang haja buai. Kalau ada kata-kata ulun yang salah jangan disimpan dalam peti di kolom-kolom jangan simpan dalam hati di kolom-kolom haja buai. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.